ada yang ngajakin, gimana kalau misalkan jadi penyanyi dangdut aja gitu. Kenapa nggak mencoba? Ya udah, alhamdulillah nyampe sekarang gitu. Oke. Jadi sudah menggeluti dunia dangdut tuh berapa tahun berarti ini? Dari 2007 sih. Alhamdulillah. Oke. Tapi kan kalau misalnya gambaran ya, kita tuh terutama orang Indonesia ketika udah ada hal-hal yang berbau-bau Korea berarti pop gitu kan ya. Iya. Tapi justru Kim ini hadir dengan lagu dangdut. Betul. Ini apa nih maksudnya nih? Iya, jadi gini. Karena banyak teman-teman di rumah, teman-teman TikTok juga kordut gitu kan. Mereka bilang kordut Korea dangdut gitu kan. Kenapa kok nggak milih lagu pop aja gitu? Kenapa genrenya harus dangdut ya? 97,1 FM Radio RDI. Hai semuanya, Sobat RDI. Balik lagi ada Aina Tita di sore hari ini. Sudah mulai sore sih ya, udah mulai jam 3 nih. Persiapan apapun yang aktivitas yang kamu lagi lakukan, ya pastinya tetap dengerin Radio RDI Jakarta di live YouTube. Dan pastinya udah subscribe dong, harus sih @Radio RDI. Jadi jangan ganti frekuensinya, kamu juga bisa dengerin pakai aplikasi RCTI Plus. Nah, ngomongin soal obrolan yang selalu seru hadir di Radio RDI Jakarta. Mudah-mudahan yang kali ini tuh bisa menambah referensi lagi satu lagu baru yang hadir di Radio RDI Jakarta. Terus bintang tamunya beda-beda dong. Kalau tadi Aina sempat bilang kita kedatangan opa-opa ya. Tapi dari Korea bukan sih? Apa stylenya aja? Ala-ala Korea. Langsung aja Aina sapa, ini dia Jisep Kim. Halo, hai. Oke, boleh sapa-sapa nih buat Sobat RDI ya di dua kamera kita ini. Oke, halo Sobat RDI semuanya. Kenalin, aku Jisep Kim. Oke, Jisep, tapi kita panggilannya Kim ya. Iya, boleh. Nih aku tadi sempat gini nih, bilang sama Sobat RDI, nanti jangan lupa ya jam 3 dengerin ya, bakal ada obrolan bersama Jisep Kim. Tapi dia tuh punya marga Kim gitu kah? Emang itu atau memang ini sebenarnya nama panggung aja? Nama panggung aja. Iya, Okay. nama panggung aja. Terinspirasi dari Kim yang mana nih? Karena kalau di Korea Kim banyak banget kan. Iya. Jadi sebetulnya kenapa di belakangnya itu ada nama Kim? Jadi kita flashback ya, flashback beberapa tahun ke belakang itu kan sempat juga tuh dibikinin inilah lagu sama salah satu artis dangdut senior namanya Mas Ageng Kiwi. Oh oke. Ya cuma alhamdulillah Mas Ageng halo. Barangkali masih ingat sama aku. Ya cuma lagunya kan nggak sampai ini kan, nggak sampai keluar. Cuma dulu beliau itu bilang gini, muka kamu tuh oriental gitu. Sayang banget kalau misalkan gak kasih. Kan dulu ya ada almarhum penyanyi dangdut Icho Wong kan dulu. Betul. Icho Wong. Kayaknya kalau Jisepong tuh udah ada Icho Wong gitu. Terus coba deh kamu nyari satu nama cuma yang identik dengan yang oriental gitu kan. Kebetulan waktu itu aku emang udah lama suka sama Korea kan. Jadi salah satu inspirasi ya udah gimana kalau dikasih belakangnya Kim aja gitu kan. Karena kan Kim identik dengan nama Korea. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ya seperti itu sampai sekarang lah alhamdulillah gitu. Aku pikir karena memang suka banget sama Korean tuh K-pop gitu kan. Iya, emang benar itu. Betul. Emang suka sama K-pop, terus juga ya aku juga salah satu fans BTS nih, teman-teman ARMY ya. Hai teman-teman ARMY. Aku jadi mereka juga salah satu yang mensupport aku sampai ada di sini juga alhamdulillah gitu. Jadi fans aku di BTS itu ada Jimin sama Taehyung kebetulan. Jadi V. Iya, V Taehyung ya. Jadi dia juga jadi salah satu referensi buat fashion gitu kan. Terus gaya baju segala macam itu dari mereka sih. Oke, gitu. termasuk looknya juga. Iya, looknya juga sama. Oke. Nah, kalau kan viral nih di TikTok. Alhamdulillah. Iya. Iya. Apa sih yang waktu itu membuat akhirnya orang-orang jadi pengen tahu dan akhirnya selalu pengen cari tahu kamu di TikTok? Mungkin karena teman-teman TikTok semua itu kayak menyamakan mungkin ya. Menurut mereka sama dengan bias mereka. Ya namanya kan ada Suga ya. Namanya Suga gitu. Jadi pas kebetulan itu yang viral itu pas pakai poni sebetulnya. Nah, ada ceritanya juga. Jadi gini, dulu pas manggung itu salah potong karena gak bawa hairspray kan. Biasanya kan emang stylenya kayak gini. Cuma ini gimana caranya supaya nggak kelihatan berantakan rambut gitu kan tanpa harus pakai spray. Dulu itu mikirnya gitu. Ya udah dipotong sendiri. Bener-bener dipotong pakai gunting sendiri. Iya. Dipotong pakai gunting sendiri. Jadi hairstyle sendiri. Iya. Padahal itu asli nggak nyaman. Kalau teman-teman lihat ya di rumah itu kan kayak gini-gini, itu sebetulnya kurang nyaman gitu. Tapi ya alhamdulillah berkat video tersebut
viral gitu dan ya sampai di sinilah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Tapi kan kalau misalnya gambaran ya kita tuh terutama orang Indonesia ketika udah ada hal-hal yang berbau-bau Korea berarti pop gitu kan ya. Iya. Tapi justru Kim ini hadir dengan lagu dangdut. Betul. Ini apa nih maksudnya nih? Iya, jadi gini. Karena banyak teman-teman di rumah, teman-teman TikTok juga kordut gitu kan, mereka bilang kordut Korea dangdut gitu kan. Kenapa kok nggak milih lagu pop aja gitu? Kenapa genrenya harus dangdut ya? Karena emang dari awal juga penyanyi dangdut. Sebetulnya dari pas pertama kali kita berkesenian lah ibaratnya ya. Berkesenian itu memang dulu ceritanya anak band juga, zaman SMP. Baik. Cuma kan waktu itu ketika jadi anak band waktu itu kan nggak istilah kasarnya nggak laku lah ya, nggak laku. Nah beralih profesi lah di dangdut karena kebetulan suka dangdut, mungkin punya cengkok juga. Nah ya udah gitu, ada yang ngajakin gimana kalau misalkan jadi penyanyi dangdut aja gitu. Kenapa nggak mencoba? Ya udah, alhamdulillah nyampe sekarang gitu. Oke. Jadi sudah menggeluti dunia dangdut tuh berapa tahun berarti nih? Dari 2007 sih. Wah lama juga ya. Lumayan. Wah berarti kalau ngomongin soal lagu dangdut udah di luar kepala nih. Jangan kalau lagi ke acara-acara off air gitu ya. Kim nyanyiin lagu ini, wah langsung hafal kayaknya nih ya. Insya Allah sih ya. Tapi nggak semua juga. Oke, tapi aslinya sebenarnya dari Indonesia. Iya. Daerah mana sih sebenarnya? Daerah aku itu asli dari Pangandaran, Jawa Barat. Nah, kebetulan nih kan banyak juga konten kreator yang asli dari Jawa Barat betul. Yang mereka tuh sebenarnya kalau dari kita sebutannya logatnya ke bahasa Korea tuh nggak jauh-jauh beda gitu ya. Sama Sunda gitu kan. Iya, betul. Iya kayak gitu. Iya. Iya, kayak mendayu-dayu kan kalau Sunda, betul. Iya. Ya, dan itu ternyata otomatis jadi seperti kalau ngobrol nggak terlalu nggak terlalu kagok lah istilahnya. Betul. Kayak gitu. Tapi pernah disapa sama orang Korea langsung? Belum sih. Cuma paling kayak teman-teman yang dari misalkan barnya yang TKI gitu ya, dari Taiwan, Hong Kong itu kayak suka ada menyapa gitu mereka yang kapan dong main ke sini gitu. Ada. Oke. Nanti kita juga tanyain ya tentang prosesnya, akhirnya banyak yang mengenal lebih jauh lagi gitu ya. Terus tentang lagu-lagu terbarunya terutama satu lagi. Habis ini kita akan bahas. Jadi buat kamu semua sobat RDI jangan kemana-mana. Aina dan Kim akan balik lagi dan kamu masih ada di live YouTube juga @radio RDI. Pasti sudah pada subscribe YouTube RDI dan nanti kita bakal bahas lagunya. Oke, siap. Oke, buat kamu tetap di Radio RDI.